Oke, kali ini kita punya dua soal dengan soal yang sedikit berbeda konsepnya. Bukan sedikit sih, tapi banyak berbeda. Yang pertama ini soal tentang momen inersia. Yang ini namanya momen gaya. Nah, kalau momen gaya pada benda batang seperti ini nanti rumusnya tau sama dengan F kali L. Sementara kalau momen inersia pada 4 partikel atau pada partikel itu rumusnya pakai I sama dengan M kalikan R kuadrat. Ini R ya. Nah, jadi ini sama-sama berjudul momen, tapi yang satunya inersia, yang satunya gaya. Bagaimana cara mengerjakan soal ini? Kita bahas satu demi satu dulu ya. Kita bahas dari soal yang momen inersia dulu. Oke, ini soal momen inersia ini ada dua soal, ya kan? Soalnya itu ada yang A dan B. Ini bukan pilihan ya, pilihan A, pilihan B, lalu kalian silang. Bukan, ini soalnya ada dua. Jadi pertanyaannya, 4 buah partikel seperti pada gambar dihubungkan oleh sebuah batang kaku tidak bermassa. Jadi di sini ada 4 buah, 1, 2, 3, 4. Jadi kita kasih nama biar tidak sulit diidentifikasi ya. M1, M2, M3, M4. Tentukan momen inersia sistem jika poros A sumbu AA aksen, B sumbu BB aksen. Nah, jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama, kalau porosnya itu di AA. Nah, ini M ini adalah massa ya. Ini kita M1. Ini berarti M1-nya 2M, M1-nya 2M, M2-nya itu M. Bisa aja deh. Ini M. M3-nya ini 2M, M4-nya 2M. Nah, sekarang porosnya itu di AA. Jadi inilah sebagai poros. Dimana rumus inersia itu kan sama dengan M kalikan R kuadrat. Karena dia ada 4 buah, maka nanti sigma I sama dengan M1. Kita pakai I1, I2, I3, I4 dulu ya. I1 tambah I2 tambah I3 ditambah I4. Nah, seperti ini. Jadi seperti ini I4 ya. Kemudian kita hitung masing-masing I-nya berapa. Cuman kita tentukan dulu R-nya ini berapa, ya kan? Ini kan nanti ini M1 kalikan R1 kuadrat ditambah M2 dikalikan R2 kuadrat, nanti ditambah lagi M3 kalikan R3 kuadrat ditambah M4 kalikan R4 kuadrat, ya kan? Nah, sekarang kita tentukan berapa nilai R-nya. Karena soal yang pertama ini yang A, kita porosnya itu di AA, berarti nanti R1 ini sama dengan 0 meter. Karena jaraknya itu dari M1 ke poros 0, tidak ada jarak. Dia menempel di porosnya. Kemudian kalau M2-nya, ini M2 ya. Nah, M2-nya itu berarti yang ini R2-nya A. Berarti nanti ini sama dengan, ini kan pasti 2M kalikan 0, berarti kan 0 ya. Sebenarnya tidak perlu tulis pun tidak apa, tapi biar lebih abdol saja. M2-nya M, ya kan. R2-nya itu A kuadrat ya, jangan lupa kuadrat, ditambah M3-nya ini 2M dikali dengan R3-nya. Lihat, R3 itu dari massa M3 ke poros ya. Berarti dari poros ke M3 sejauh ini namanya R3 sama dengan A tambah A, berarti 2A. Nah, berarti nanti ini 2A tutup kurung kuadrat. Jangan lupa dikuadratkan tutup kurung ya. Nanti kalian anggap A-nya sering kuadrat. Sebenarnya 2-nya juga dikuadratkan. Kemudian ditambah juga dengan M4 kalikan R4. M4-nya itu adalah 2M. Sekarang R4-nya berarti dari poros ke M4. Dari poros ke ya betul, M4, M4 nih. Dari poros ke M4, maka jaraknya A tambah A tambah A. Berarti R4-nya sama dengan 3A. Maka nanti 2M dikalikan 3A tutup kurung
kuadrat. Nah, maka nanti hasilnya sama dengan ini 0 ditambah ini sigma I ya. Sigma I di AA. Nah, sigma I di AA. 0 ditambah ini M kalikan A kuadrat berarti MA kuadrat ditambah 2M dikalikan 2 kali 2 berarti kan 2 kuadrat nih maksudnya. 2 kuadrat berarti kan 4. Berarti kan 2M dikalikan 4A kuadrat ditambah 2M dikalikan 3 kuadrat berarti kan 9A kuadrat. Nah, jadi nanti ini saya tulis ulang ya, biar lebih mudah ya. Berarti sigma I AA nya sama dengan 0 ditambah M A kuadrat ditambah berapa nih? 2 kalikan 4 ya, 2 kalikan 9. 2M kalikan 4 A kuadrat tambah 2M kalikan 9 A kuadrat ya. Ya betul ya. Nah, sekarang kita tambahkan 0 ditambahkan MA kuadrat ditambah 2 kali 4 8 MA kuadrat ditambah 2 kali 9 berarti 18 MA kuadrat. Di sini MA kuadrat sebenarnya ada angka 1, cuman tidak ditulis. 1 ini sebenarnya. Berarti kan 1 tambah 8 tambah 18. Berarti hasilnya itu nanti sama dengan 27 MA kuadrat. Ya, inilah dia nilai dari momen inersia di poros AA aksen. Oke. Jadi ini momen inersia di poros A aksen, sementara yang B di BB aksen. Oke, kita gambarkan lagi biar lebih mudah dipahami ya. Jadi belajar fisika ini kalian harus sabar dan teliti. Kalau tidak sabar dan tidak teliti nanti ya angka-angkanya jadi keliru. Saya juga sering melakukan hal yang keliru atau hal yang tidak tepat karena sering terburu-buru juga kadang, atau tidak konsentrasi. Yang namanya belajar kan kita butuh konsentrasi, dan yang paling penting itu teliti. Nah, itu dia. Oke, sekarang jika porosnya di BB. Nah, BB berarti di sini. Ini porosnya ya. Ini kasih nama M1 tadi, ini M2, ini M3, dan ini M4. Oh, dari gambar maka nanti jarak R2-nya ini 0 karena dia tepat di porosnya. Jarak dari massa 2 ke poros 0. Berarti R2-nya sama dengan 0 ya. Rumusnya masih sama, sigma I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 tambah I4, sama rumusnya, tidak ada yang beda. Cuman perbedaannya itu nanti di R-nya, jaraknya ini berapa, berbeda dia jaraknya karena porosnya sudah berubah di BB aksen. Berarti kan nanti ini M1 kalikan R1 kuadrat ditambah M2 kalikan R2 kuadrat ditambah M3 kalikan R3 kuadrat ditambah M4 kalikan R4 kuadrat ya kan. M1 nya itu 2M, berarti kan ini 2M. R1 kuadrat berarti jarak dari massa 1 ke poros, jadi dari sini ke sini. Berarti ini R1 nya. Oh, R1 nya A. Nah, beda dengan soal yang tadi, R1 nya 0 kan, karena dia porosnya itu di AAA aksen, jadi R1 nya 0. Kalau yang ini porosnya itu di BB aksen, maka hitunglah dari jarak massa 1 ke poros BB aksennya, maka sejauh A. A kuadrat ditambahkan M2 nya ini M kalikan R2 nya 0 ya, 0 kuadrat ditambah M3 nya 2M, kemudian R3 nya, R3 nya berarti hitung dari M3 ya, M3 ke poros R3 berarti sama dengan A saja. Tambah M4 nya 2M dikalikan dari M4. Nah, ini R4 berarti dari M4 ke porosnya gini, berarti R4 nya sama dengan 2A. Ini buka kurung 2A kuadrat ya. Berarti ini 2MA kuadrat ditambah 0 ditambah 2MA kuadrat ditambah 2M kalikan 4A kuadrat. Oke, seperti biasa saya tuliskan dulu biar lebih mudah dilihat dan lebih cantik ya untuk dipandang. 2MA kuadrat ditambahkan 0 ditambahkan 2MA kuadrat ditambahkan 2 kalikan 2M kalikan 4A kuadrat tadi ya.
2M kalikan 4 kuadrat. Oke, sip. Berarti ini kan nanti ini 2MA kuadrat ditambah 0 ditambah 2MA kuadrat ditambah 2 kali 4 berarti 8MA kuadrat. Oke, sekarang kita tinggal jumlahkan saja nih. Koefisien depannya 2 kan. 2 tambah 2 berarti 4. 4 ditambahkan 8 berarti 12. Jadi nanti jawabannya 12MA kuadrat. Nah, ini adalah momen inersia. Momen inersia poros di BB aksen. Ya, jadi seperti itu ya jawabannya ya. Jadi ini jawaban untuk soal nomor 1 yang di momen inersia di AA aksen dan BB aksen. Sekarang kita akan bahas soal yang ini, momen gaya, di video satunya lagi ya, karena sudah terlalu panjang nih. Jadi kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian yang masih bingung cara mengerjakannya ya kan. Bantu teman kalian belajar supaya bermanfaat, daripada teman kalian bingung juga. Semoga dengan video ini mudah membantu teman kalian dalam belajar dan mudah dipahami. Oke, see you again di video-video selanjutnya.